murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas buku Bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Dan kali ini materinya masih seputar I'm proud of Indonesia. Aku bangga dengan Indonesia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi pada halaman 166 sampai 169 yang merupakan chapter 7 part kelima tentang apa? Aku bangga dengan Indonesia. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Alright, my students, silakan buka buku halaman 166, Observing and Asking Question, mengamati dan bertanya. We will learn to read to each other the descriptions of Indonesia stated by each speaker. Kita akan belajar membaca masing-masing penjelasan tentang Indonesia yang disebutkan oleh masing-masing penutur. Here are what we will do. First, we will carefully listen to and repeat each description after the teacher, sentence by sentence. Second, in our groups, we will learn to read the description meaningfully to each other. Berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati dan mengulang masing-masing penjelasan atau deskripsi setelah guru kalimat demi kalimat. Kedua, di dalam kelompok kita akan belajar membaca, mendeskripsikan dengan penuh makna atau dengan makna yang benar untuk masing-masingnya. Kita akan menyebutkan kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Loudly, clearly, and correctly. Alright, sekarang kita masuk ini gambarnya. Let's see, this is the maps of Indonesia. You can see it. Ini adalah peta Indonesia dari Sabang dan sampai Merauke, Jayapura. Nah, inilah Indonesia kita. Oke, sekarang kita akan jelaskan ini. Nah, ini dikutip dari agriculture.com pada tahun 2013. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 167. Nah, inilah latihan yang akan kita kerjakan. Associating. We will identify what the speaker says about the location, the size, the archipelago, the population, the islands, the weathers, the mountains and volcanoes, and the climate. We will use a table to do it. Oke, kita terjemahkan. Alright, kita akan mengidentifikasi apa-apa saja yang dikatakan oleh penutur tentang lokasi, ukuran, archipelago atau kepulauan dari Indonesia, populasi atau jumlah penduduk Indonesia, kemudian pulau-pulaunya, kemudian perairannya, gunung dan Gunung Merapi, dan climate yaitu iklim. Kita akan menggunakan sebuah tabel untuk mengerjakannya. Nah, murid ibu, ini sudah dikerjakan ya, jadi ibu tandai dulu deh. Nah, dari mana tahu bahwa ini sudah dikerjakan? Kita ganti warna deh. Let's see. Ini dia, the location. Nanti kita bahas. Kita baca lagi. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. We will work in groups. First, we will carefully study the example and copy it in our notebooks. Second, we will discuss to find the details about each features, like the example location. We will use the table to do it. Third, every one of us will handwrite the word in the notebook. Finally, we will read our work to the class. Oke. Berikut apa yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja di dalam kelompok. Pertama, kita akan belajar dengan hati-hati
atau mempelajari contoh dengan hati-hati dan menyalinnya ke dalam buku catatan. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk menemukan detail tentang masing-masing feature seperti contoh, yaitu lokasi. Jadi kita akan menjelaskan deskripsi yang lebih jelas, itu maksudnya terkait dengan apa yang akan kita bahas. Kalau di sini location, berarti detail-detail tentang location akan dijelaskan nanti gitu. Kita akan menggunakan tabel untuk mengerjakannya. Ketiga, masing-masing kita akan menulis tangan pekerjaan di dalam buku catatan. Terakhir, kita akan membaca pekerjaan kita di kelas. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. We will use a dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly too. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Alright, ini artinya kita akan menggunakan kamus, mengeja kata, dan tanda bacanya kita harus berikan dengan tanda baca yang tepat. Kemudian kita menyebutkan kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat juga. Jika ada masalah, bisa temui guru untuk mendapatkan bantuan. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah ada contoh yang terkait dengan location. Location. Nah, ini dia contoh di dalam buku murid ibu semua ya. Location. Nah, menurut pendapat Lina, nih Lina ya, mengatakan bahwa it is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Ocean and the Indian Ocean. Nah, it ini mengacu kemana? It itu adalah Indonesia tadi. Nah, Indonesia lokasinya berada di antara dua kontinen atau dua benua. Apa nama benuanya? Asia and Australia. Nah, apakah itu benar? Kita cek. Ini benua Australia. This is Asia. Di atas ini Asia. Ya. Nah, ini ke atasnya lagi bagi yang udah belajar. Nah, itu adalah benua Asia. Ada Filipina, Thailand, China, itu adalah Asia. Oke, berarti antara ini Indonesia. Nah, di antara ini dan ini. Oke, di atas maksudnya ya. Alright, kita masuk lagi. Kemudian menurut Lina, setelah and between two ocean, Pacific Ocean. Nah, antara dua samudra. Apa nama samudranya? Samudra Pasifik dan Samudra India. Itulah letak dari Indonesia kita. Kita cek. Mana Pak Samudra Pasifik? Ini dia. Pacific Ocean dan dan Indian Ocean. Oke. Jadi antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Aduh, tadi Ibu bilang apa ya? Yang penting ini ocean itu samudra ya. Oke, antara dua benua dan dua samudra. Sudah paham Bapak Ibu? Kita masuk lokasi berikutnya. Menurut Udin, Indonesia is on the equator. Nah, Indonesia itu beradanya di atas ekuator. Mana yang ekuator itu? Nah, garis ekuator ya. Nah, ini Indonesia, di sini ada garis lurus. Di tengah-tengah itu dekat Borneo. Nah, itulah yang dilalui oleh garis ekuator. Jadi kalau di Sumatera Barat ada yang dilalui garis ekuator, ada. Pasaman. Kalau di Kalimantan itu Borneo ini, itu di Kalimantan Barat. Ini adalah garis ekuator. Begitu. Jadi Indonesia berada di atas garis ekuator. Oke, sudah tahu lokasi dari Indonesia? Nah, sekarang kita akan menjawab bagaimana ukuran Indonesia sampai kita mengetahui climate-nya, iklim dari Indonesia. Nah, murid Ibu, untuk menjawab nomor 2 sampai nomor 8, kita bisa dengarkan penjelasan di halaman
168 ini. Kita baca, nanti Ibu akan jelaskan. Baru kemudian kita bisa membuatkan seperti yang diminta ini, membuatkan tabel seperti ini. Karena dia disuruh kita menggunakan tabel untuk menjelaskannya. Mana? Ini dia. We will use the table to do it. Kita gunakan tabel untuk mengerjakannya. Baik, sebelum masuk ke latihan kita baca dulu. Ini dia. Oke, mari Ibu kita baca sama-sama. We are all proud of Indonesia, aren't we? Let's describe it together. Kita semua bangga dengan Indonesia, kan? Ayo kita jelaskan sama-sama atau kita deskripsikan sama-sama. Mari kita deskripsikan. Ya, ini dia. Indonesia is a big country. It is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Ocean and the Indian Ocean. It is the largest archipelago in the world. There are more than 17,000 islands in Indonesia. Oke, Ibu baca terjemahnya. Indonesia merupakan negara yang besar. Indonesia atau dia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra India. It itu mengacu ke Indonesia ya. Indonesia atau dia merupakan arkipelago terbesar atau negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 17,000, berarti berapa? 17.000 pulau-pulau di Indonesia. Nah, ini akan membantu kita nanti ya untuk menjawab jumlah archipelagos di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, coba lihat murid Ibu, kalau untuk lokasi, it is between continent Asia and two ocean, Pacific Ocean, Indian. Nah, ini dia tadi. Ini menjawab jawaban lokasi dari Indonesia. Nah, ini dia lokasi. Nah, tinggal salin. Oke, lanjut. We have a lot of islands. The big ones are Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, and Java. Of the 5 islands, Java is the smallest, but it is the most populated one. We can find people from around Indonesia in Java. Oke, kita memiliki banyak pulau-pulau. Salah satu pulau yang besar adalah atau diantaranya Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Java. Jadi 5 pulau ini merupakan pulau terbesar. Kelima pulau tersebut, Pulau Jawa yang paling kecil, tapi yang paling banyak populasinya. Kita bisa menemukan banyak orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia di Pulau Jawa. Nah, jadi mana yang paling kecil? Pulau Jawa. Tapi padat penduduk. Ini dia. The most populated. Oke, nanti itu bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan berikutnya ya. Kita lanjut dulu. Oke, ini dia. Indonesia is on equator. Nah, ini menjawab pertanyaan lokasi dari Indonesia tadi ya. It is a tropical country. The sun shines brightly every day, so it is mostly hot. It has 2 seasons, the rainy season and the dry season. Oke, Indonesia berada di garis ekuator. Oke, Indonesia merupakan negara tropis dan matahari bersinar dengan cerah sepanjang hari, sehingga ini Indonesia ya. Indonesia hampir panas, maksudnya sepanjang hari panas gitu ya. Indonesia memiliki 2 musim, musim hujan dan musim panas ya.
atau yang cocoknya adalah musim kemarau. Karena matahari bersinar sepanjang hari, maka hampir semuanya sebagiannya panas, jadi hanya 2 season atau musim. Ini dia, rainy season and dry season. Nah, ini akan membantu kita menjawab pertanyaan tentang season nantinya. Oke, lanjut 169. Ini dia. Oke. There are many seas in Indonesia, the Java Seas, the Bali Seas, the Arafuru Seas, the Banda Seas, and the Timor Seas, and many others. We also have many straits like the Sunda Strait, and then between Java and Sumatra, the Lombok Straits between Bali and Lombok, and many others. Okay. Ada banyak seas, lautan ya di Indonesia. Ada Laut Jawa, ada Laut Bali, ada Laut Arafuru, ada Laut Banda, dan ada Laut Timur, dan banyak lainnya. Kita juga memiliki banyak selat. Ini namanya straits. Ini ada selat ya. Seperti Selat Sunda, di mana terletak antara Jawa dan Sumatera, dan Selat Lombok antara Bali dan Lombok, dan banyak lainnya. Nah, nanti kalau ingin menjawab tentang strait ada di sini. Ini strait ini adalah tadi selat ya, dan ini seas, many seas. Ini adalah laut. Oke, lanjut. Indonesia also has many mountains. Many of them are still active and can erupt anytime. We call them volcanoes, like Sinabung and Merapi in Sumatra, Merapi in Java, and Lokon in South Sulawesi. When they erupt, they bring out very hot lava from inside the earth. Okay, from inside the earth. Indonesia juga memiliki banyak gunung-gunung. Banyak dari mereka di sini mengacu kepada gunung ya. Oke, mountains, kata ganti dari mountains. Kebanyakan dari gunung-gunung tersebut masih aktif dan bisa bererupsi kapan saja atau meletus kapan saja. Kita bisa menyebutnya dengan volcano. Jadi, gunung yang bisa bererupsi dan bisa mengeluarkan lava-lava itu disebut dengan Gunung Merapi atau volcanoes. Seperti apa contohnya? Gunung Sinabung dan Gunung Merapi yang terletak di Sumatera, Merapi yang ada di Jawa, Lokon yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ketika mereka bererupsi atau meletus, mereka bisa membawa larva-larva yang sangat panas dari dalam perut bumi. Nah, jadi D di sini mengacu ke mountain. Gunung tersebut bisa membawa larva yang panas dari perut bumi. Oke, kita lanjut. Halaman 69 sudah. Sebentar. Alright, murid ibu, selesai kita membaca, kita kembali ke halaman 166 nih ya, 67, mohon maaf, untuk menjawab soal tentang size dari Indonesia. Kita jawab size-nya. Oke, kita kembali ke bacaan itu, tapi ingat bahwa kita akan menjawab seperti ini nantinya ya. Buatkan table seperti ini. Oke, bagaimana dengan size dari Indonesia? Kita temukan di sini. Nah, ini size-nya. Indonesia is a big country. Kamu tuliskan ini. Kemudian size berikutnya adalah, kita buat di sini ya, ibu kasih contoh. Oke. Nah, Indonesia is a big country
ini adalah size-nya. Nah, tuliskan di dalam kotak ini nanti. Oke, Bu. Tanda ini dulu supaya nampak ya. Oke, jawaban pertama ini diganti dengan size. Jawaban kedua mana? Ayo kita cari lagi. Nah, kira-kira ini Indonesia ya. Berarti jawabannya ini. It is the largest archipelago in the world. Nah, inilah jawabannya. Oke, sorry. Kita bisa simpan. Kalau kamu dengan tulisan tangan ya. Ini copy, Ibu pindahkan ke sini. Nah, ini jawaban kedua. Ibu masih dong. Alright, menurut Ibu. Nah, jawaban nomor 2 sudah dapat size. Sekarang kita masuk ke archipelago. Archipelago. Alright, untuk archipelago bisa jawabnya yang ini ya. Oh, sebentar. Menurut Ibu bisa jawab ini. It is the largest archipelago in the world. Sama Bu, yang sama yang size tadi. That's okay, sama. Kemudian, there are more than 17,000 islands in Indonesia. Nah, inilah jawaban untuk menjawab archipelago. Nah, tuliskan 1, 2, nama orangnya Lina ya. Dan ini, kotak ini diganti dengan archipelago. Mana dia? Archipelago. Nah, taruh di sini. Oke, sekarang kita masuk ke population. Population of Indonesia. Oke, kita kembali ke bacaan. Mana dia populationnya? Alright, menurut Ibu, kita masuk ke population. Di sini bisa ditemukan mana dia. Yang pertama yaitu ini, ya. Of the 5 islands, Java is the smallest, but it is the most populated one. Nah, ini jawaban yang pertama. Ya, untuk menjawab tentang population. Oh, tidak ditulis pula di sini ya. Oke, ingat. Yang kedua mana? We can find people from around Indonesia in Java. Nah, ini jawaban untuk menjawab tentang population. Right? Jadi Ibu tanda di sini untuk menjawab population. Sekarang kita masuk ke population udah di islands. Nah, di islands. Mana tentang di islands? Tadi sudah mulai Ibu tandai. Kembali halaman berapa itu ya? Oh, 169 islands. Temukan. Alright, ini dia di island. Coba lihat siapa yang berbicara ini namanya. Nah, ini dia panahnya, berarti perempuan ini siapa namanya? Kamu temukan sendiri ya. Oke, terkait dengan the island, jawabannya adalah Indonesia. Kamu bisa tambah subjeknya, jangan we lagi, tapi diganti Indonesia. Indonesia has, have-nya diganti dengan has. A lot of islands. Nah, itu jawabannya. Oke. Kemudian jawaban berikutnya. Ini koneksinya kurang bagus ya. Alright. The big ones are Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, and Java. Nah, itu jawaban kedua. Island-island yang ada di Indonesia ada 5. Kemudian jawaban yang ketiganya, of the 5 islands, Java is the smallest, but it is the most populated one. Jadi bisa dijawab bahwa Java is the smallest islands in Indonesia. Nah, itulah jawaban untuk menjawab terkait dengan islands. Oke, paham? Ada 3 ya. Orangnya ini dia yang ngomong. Indonesia has a lot of islands. The Indonesia has 5 the biggest islands, Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, and Java. Dan boleh ditulis terakhir, Indonesia has the smallest islands atau Java is the smallest islands in Indonesia. Alright, sekarang kita masuk island sudah. Oke, Ibu kembali lagi. Oke, ini dia. The waters. Waters. Oke, ada yang baca waters. Nah, pronunciation kamu yang mana suka ya? Alright, so kita masuk ke sini. Oke.
Alright, murid ibu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menjawab tentang water. Itu apa artinya tadi? Perairan. Ya, ibu bisa tulis di sini. Oke, perairannya. Alright, murid ibu, mana kita jawab? Nah, kita ibu beri petunjuk. Jawabannya bisa ini. There are many seas in Indonesia: Java Seas, the Bali Seas, the Arafura Seas, the Banda Seas, the Timor Seas, and many others. Nah, ini jawaban untuk menjawab tentang water atau perairan yang ada di Indonesia, karena seas itu masuk perairannya. Kemudian mana lagi yang berkaitan dengan straits? Straits itu adalah selat. Jawaban kedua ini, we also have, atau Indonesia bisa diganti dengan Indonesia. Indonesia also has, maka diganti dengan has di sini. Atau kamu mau salin. Oke, we also have many streets sampai many others. Nah, ini jawaban kedua. Siapa yang berbicara tentang perairan ini? Ada dua. Nah, ini orangnya ini. Kira-kira siapa ini namanya ya? Kamu cari tahu ya. Alright, sudah selesai tentang waters. Kita masuk ke mountains and volcanoes. Oke, gunung berapinya yang mana gitu ya. Alright, so Indonesia Equator. Ini dia. Kamu bisa jawab, Indonesia also has many mountains. Pertama, kemudian many of them are still active and can erupt anytime. Jawaban kedua. Jawaban ketiga, we call them volcanoes like Sinabung, Merapi in Sumatra, Merapi in Java, and Lokon in South Sulawesi. Ini jawaban ketiga. Kemudian jawaban keempat yang mana? Ini ketiga ya. Keempat, when they erupt, they bring out very hot lava from inside the earth. Nah, ini jawaban yang keempat. Siapa yang berbicara? Ini orangnya. Ini. Kira-kira namanya siapa? Edo kah? Kamu cari tahu sendiri. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhirnya apa? Kita lanjut ini. Bertanya tentang climate. Iklim ya. Kita cari tentang iklim di Indonesia. Kembali ke halaman berikutnya. Mana dia? Iklim, ini mountain. Kita cari yang iklim. Oke. Yang mana yang ngomong iklim ya? Ini dia. Ini mengacu ke mana tadi? Indonesia. Ya. Berarti iklimnya bagaimana? It is a tropical countries. Satu. The sun shines brightly every day, so it is mostly hot. Dua. It has two seasons. The rainy season and the dry season. Nah, ini berkaitan dengan iklim. Jadi ada 3 jawaban. Murid ibu bisa tulis. Nah, siapa yang bicara? Nah, ini. Kira-kira yang orang ini siapa namanya ya? Kamu cari tahu sendiri. Namanya Yunus, Edo, atau siapa? Oke, find it by yourself. Temukan jawabannya ya, siapa yang ngomong tentang iklim. Jadi inilah yang membahas tentang iklim. Ada 3 jawaban. Alright, murid ibu, gimana? Sudah tahu ya? Mana yang iklim, mana yang mountain, mana yang streets. Nah, kita sudah menemukan 8 hal yang harus kita identifikasi dari speaker yang sudah dijelaskan oleh speaker. Location, size, archipelago, population, islands, waters, the mountains, the volcanoes, and the climates. Nah, semoga penjelasan ibu ini bermanfaat untuk kamu yang lagi belajar untuk pembahasan halaman 166 sampai 169, dan latihan ini membantu kamu memahami bahasa Inggris dengan baik lagi. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.